kelompok 2, kelompok Lobster yang berpermukaan dengan Felicia, Gloria, Yohan, Sayaria, Dea, dan Alko karena membahas tentang Lobster. Pengertian dan manfaat litosfer. Secara etimologi, litosfer berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata litos yang berarti batu, dan sfer yang berarti bulatan. Oleh karena itu, litosfer artinya adalah lapisan batuan yang berbentuk kulit bumi. Kedua, litosfer merupakan lapisan bumi paling atas tebal 66 km yang terdiri dari batuan. Oleh karena itu, litosfer sering diartikan sebagai pembentuk muka bumi yang terdiri dari batuan dan mineral. Manfaat litosfer terbagi menjadi 5, yaitu sebagai sumber energi atau minyak bumi dan batu bara. Kedua, sebagai pemenuhan kebutuhan industri atau besi dan aluminium. Ketiga, sebagai bahan pembuat perhiasan atau mineral intan, emas, dan perak. Keempat, sumber energi dan bahan peledak atau uranium. Kelima, sumber bahan baku pupuk atau nitrogen dan fosfat. Struktur litosfer. Yang pertama, lapisan dia atau silisium aluminium. Iya. Lapisan dia adalah lapisan litosfer yang terdiri dari jenis silisium dan aluminium. Terdapat batuan sedimen, granit, andesit, jenis batuan metano, dan jenis batuan lain. Lapisan timah atau silisium magnesium. Yang pertama, lapisan timah adalah lapisan kulit bumi yang tersusun dari logam silisium dan magnesium. Ketebalan lapisan ini mencapai 65 km dan bahannya punya sifat elastis. 3. Di lapisan timah ada juga kandungan besi. Gerak benua. Gerak bumi terbagi menjadi 2. Yang pertama, gerak benua, bagian yang membentuk benua dan merupakan benda padat yang terdiri dari batuan granit di bagian atasnya serta batuan basalt di bagian bawahnya. Yang kedua, gerak samudra, gerak yang menjadi bagian dasar samudra tersusun atas endapan di laut di bagian atas, lalu batuan vulkanik, dan yang paling bawah batuan beku di Gabbro. Jenis batuan litosfer. Pertama, batuan beku, yaitu batuan tuber, batuan leleran, batuan korok, 2 batuan sedimen, berdasarkan tempat terjadi pengendapan, berdasarkan proses pembentukan, berdasarkan perantara atau medium. 3. Batuan metanol. Yang pertama, batuan sedimen. Batuan sedimen terbentuk dari endapan dari struktur batuan yang mudah lepas dan terbawa air, angin, dan es. Lama-kelamaan, endapan tersebut akan menumpuk dan kemudian mengeras, kemudian terbentuk menjadi batuan. Oleh karena itu, nama batuannya adalah batuan sedimen. Proses pengerasan batuan ini disebut dengan pembaruan. Berdasarkan tempat terjadinya pengendapan, ada 3 jenis batuan sedimen, yakni 1. Batuan sedimen kontinental. Batuan sedimen yang proses pengendapannya terjadi di laut, contohnya terjadi di tanah los dan tanah bumi pasir. 2. Batuan sedimen marin. Sesuai dengan namanya, proses pengendapan batuan sedimen marin terjadi di laut, seperti diendapkan radiolaria di laut dalam, lumpur biru di pantai, dan lumpur merah. 3. Batuan sedimen lacustre. Batuan sedimen yang pengendapannya terjadi di danau, misalnya Sus Danau dan tanah lele danau. Ditinjau dari proses pembentukannya, batuan sedimen dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu
batuan sedimen plastik. Batuan asal yang mengalami penghancuran secara mekanis dari ukuran besar menjadi kecil. Setelah itu, batuan tersebut mengalami pengendapan dan membentuk batuan endapan plastik. Salah satu batuan endapan plastik adalah batuan pasir dan batu lempeng atau shale. 2. Batuan sedimen kimiawi. Batuan yang terjadi karena proses kimiawi seperti penguapan, pelarutan, dan dehidrasi. Contoh batuan sedimen kimiawi yang terjadi secara langsung adalah batuan sedimen kapur, yaitu stalaktit dan stalagmit. Stalaktit dan stalagmit tersebut dapat ditemukan di gua kapur. 3. Batuan sedimen organik. Batuan yang dalam proses pengendapan mendapat bantuan dari organisme, antara lain sisa-sisa bangkai binatang yang tertimbun di dasar laut. Contohnya kerang dan terumbu karang. Berdasarkan peran-perannya, batuan sedimen dapat dibagi menjadi 3, yaitu batuan sedimen airis atau airos. Proses penghancuran batuan ini dilakukan oleh angin. Contohnya antara lain analos, tub, dan pasir. 2. Batuan sedimen glasial. Pengangkutan batuan ini adalah dilakukan melalui media perantara es. Contohnya antara lain murai. 3. Batuan sedimen akuatis. Batuan sedimen terdiri atas batu-batu yang sudah direkat antara satu sama lain. 2. Batuan beku terbagi lagi menjadi 3 jenis. A. Batuan bugil, disebut juga sebagai batuan kristal, karena terdiri dari kristal-kristal dan proses pembentukannya terjadi di dalam kulit bumi. Batuan bugil memiliki bongkahan kristal yang berukuran besar sebagai akibat dari proses pendinginan yang berjalan lambat. Salah satu contoh batuan bugil adalah batu granit. Batuan leleran memiliki nama lain yakni batuan beku luar, karena proses pembukuannya terjadi di bagian luar kulit bumi. Karena itu, penurunan temperaturnya juga terjadi sangat cepat. Batuan leleran dapat berbentuk kristal kecil, kristal besar maupun bahan amol. Contohnya di parit. Salah satu contoh batuan leleran adalah batu apung. Batuan koro disebut juga sebagai batuan gang, terbentuk di koro atau gang karena lokasinya yang dekat dengan permukaan. Proses pendinginan batuan tersebut juga berlangsung cepat. Batuan koro dapat berbentuk kristal kecil dan kristal besar. Salah satu contoh batuan koro adalah granit fosfir. Batuan beku terbentuk dari magma pijar yang membeku dan menjadi padat karena proses pendinginan. Batuan ini disebut sebagai batuan beku luar karena proses pembentukannya terjadi di bagian luar kulit bumi. Cara terbentuk dibagi menjadi 3, yaitu 1. Intrusif, merupakan batuan beku yang membeku dan membatu di bawah permukaan atau di dalam kerak bumi, dikelilingi oleh batuan asal atau biasa disebut country rock. 2. Ekstrusif, dikenal sebagai batuan vulkanik, terbentuk di permukaan kerak sebagai akibat dari pencairan sebagai batuan dalam magma dan kerak. 3. Hipal bisal, batuan beku asal dari pembukuan magma yang membeku di dasar permukaan bumi, biasa disebut dengan batuan gang, batuan koro atau vulkanirok. Berikut ini adalah contoh batuannya. Batuan metamorf. 3. Batuan metamorf. Batuan metamorf adalah batuan hasil perubahan dari batuan beku dan batuan endapan yang terjadi akibat proses metamorfosis. Faktor-faktor penyebab perubahan batuan antara lain suhu tinggi, tekanan tinggi, kombinasi suhu yang tekanan tinggi, penambahan bahan lain. Jenis-jenis gunung api. Jenis gunung api dibagi berdasarkan bentuk dan proses terjadinya, yaitu yang pertama gunung api Maat. Gunung api yang memiliki kawah di bagian puncaknya. Kedua, kata Maat sendiri berarti danau tektonik yang terjal. Ketiga, danau ini terbentuk karena sifat erupsi yang eksplosif atau letusan yang kuat. Keempat, bahan-bahan yang keluar dari letusan tersebut berupa material pendatang atau eflata. Yang terakhir, contoh gunung api Maat yang berada di Indonesia diantaranya Gunung Dieng, Gunung Gamalama, dan Gunung Bangungan. Kedua, gunung api perisai. Gunung api perisai. Ciri-ciri gunung api perisai yaitu pertama memiliki alas yang luas dan bentuk
lereng yang sangat landai. Kedua, hal ini disebabkan karena sifat erupsinya yang berupa letusan eksplosif atau magma yang keluar dengan cepat mengalir dan menyebar di sekitar area gunung. Ketiga, gunung api Krisa ini terjadi karena memiliki lava yang cair dan tekanan yang lemah serta dapur magma yang dangkal. Terakhir, gunung api Krisa banyak ditemui di Hawaii, Amerika Serikat seperti gunung Mauna Loa, gunung Mauna Kea, dan gunung Kilauea. Ketiga, gunung api strato. Ciri-ciri gunung api strato yang pertama terjadi karena adanya letusan yang lelehan atau eksplosif dan eksplosif yang terjadi secara terus-menerus dan bergantian. Kedua, sehingga gunung ini membentuk suatu kerucut yang lerengnya berlapis-lapis akibat letusan-letusan sebelumnya. Terakhir, contoh gunung api perisai atau strato di Indonesia diantaranya Gunung Kerinci, Gunung Pangrango, dan Gunung Merbabu. Itu adalah gambar-gambar dari gunung api. Tipe-tipe gunung api berdasarkan aktivitasnya, gunung api dibagi menjadi 3 tipe, yaitu tipe A, tipe B, dan tipe C. Gunung api tipe A atau aktif antara lain masih menghasilkan magma dan masih memiliki kemungkinan untuk mengalami erupsi. Yang kedua, gunung api tipe ini pernah mengalami erupsi minimal 1 kali pada tahun 1600 sampai setelahnya. Yang ketiga, contoh gunung api aktif yang ada di Indonesia yaitu Gunung Merapi, Gunung Sinabung, dan Gunung Kerinci. Kedua, gunung api tipe B atau pasif. Gunung yang tidak pernah mengalami erupsi pada tahun 1600 sampai setelahnya. Tetapi gunung ini masih memperlihatkan gejala gunung api aktif. Misalnya, gunung api tersebut masih menghasilkan solvatara atau sumber gas belerang dan akan menjadi belerang padat jika membeku. Contoh gunung api pasif yang ada di Indonesia diantaranya Gunung Rajabasa yang terletak di Lampung dan Gunung Patuha yang terletak di Jawa Barat. Gunung api tipe C antara lain gunung api yang tidak diketahui sejarah erupsinya dalam catatan manusia. Namun, gunung tersebut menunjukkan bukti-bukti adanya aktivitas erupsi di masa lalu. Misalnya ada solvatara atau fumarola atau bawah lubang yang mengeluarkan gas bercampur uap di sekitar daerah vulkanis. Contoh gunung api tipe C diantaranya Kawah Mamui, Kawah Kamojang, dan Gunung Lereng. Kemudian jenis-jenis gempa. Gempa adalah peristiwa bergoncangnya bumi disebabkan oleh pembukaan antara lempeng bumi, aktivitas sesar atau patahan, aktivitas gunung api atau runtuhan bangunan. Jenis karena ini berupa lokal dan dapat terjadi sekitar dan berlangsung beberapa bulan. Gempa dibagi menjadi 4 jenis, yaitu gempa tektonik, gempa vulkanik, gempa runtuhan, dan gempa ledakan. 1. Gempa tektonik. Gempa tektonik terjadi karena keluar bumi gede dalam panggung lempeng-lempeng yang tidak beraturan yang disebut lempeng tektonik. Terjadi karena besarnya energi seismik yang membuat pergerakan pada lempeng tektonik. Terbentuk untuk waktu yang lama, energi seismik tersebut menciptakan tekanan besar di antara lempeng tektonik. Tekanan tersebut menciptakan sesar atau patahan yang membuat lempeng tektonik bergerak menjauh atau saling bertumbukan. Sesar sendiri dibagi menjadi 3 golongan. Pertama, juga disebut sebagai sesar normal, mengingat turun dikarenakan gaya gravitasi sehingga menarik kedua sisi ke arah yang lawan. Yang kedua, naik, juga disebut sebagai sesar reverse, mengingat naik sehingga membuat kedua sisi bertumbukan. Yang ketiga, datar, mengingat bergerak bergerak ke arah samping, bergerak ke atas atau ke bawah. Yang kedua, jenis-jenis gempa. Yang kedua, gempa vulkanik disebabkan oleh aktivitas gunung berapi. Berbeda dengan gempa tektonik yang relatif dahsyat, gempa vulkanik tergolong ringan dan berdampak hanya di sekitar gunung berapi. Terdapat 2 jenis gempa vulkanik. Yang pertama, gempa tektonik vulkanik disebabkan oleh letusan magma. Magma yang ingin keluar dari gunung berapi memberikan tekanan pada lempeng tektonik hingga mengalami retakan. Yang kedua, gempa vulkanik jangka panjang disebabkan oleh perubahan tekanan di lapisan bumi oleh aktivitas vulkanik. Dapat terukur oleh seismograf. Tipe gempa vulkanik satu ini menjadi tolak ukur jika gunung berapi akan meletus di kemudian hari sehingga masyarakat dapat dievakuasi. Yang ketiga, gempa runtuhan terjadi karena gelombang seismik besar yang selain meruntuhkan juga mengakibatkan getaran yang cukup besar. Biasanya gempa runtuhan
saat menambang, apalagi saat ledakan bebatuan adalah untuk membuka ladang tambang. Ledakan tersebut menyebabkan gelombang seismik. Bahaya gempa ini terletak pada reruntuhan yang disebabkannya. Yang keempat ada gempa ledakan. Terjadi karena ledakan besar. Biasanya gempa ledakan terjadi saat menjadi senjata nuklir. Bom nuklir menyebabkan ledakan yang dahsyat. Besarnya ledakan melepaskan energi yang besar. Energi yang besar itulah yang mengguncang permukaan bumi. Contoh ledakan lainnya yaitu gempa bumi. Kemudian ada rumusan sentrum. Rumusan sentrum adalah delta sama dengan S dikurang P dikurang 1 delta dikali 10 kilometer. Contohnya yaitu berdasarkan double stasiun A dan B tercatat getaran gempa sebagai berikut. Stasiun A gelombang P pertama tercatat pukul 2 jam 28 menit 25 detik. Gelombang S pertama tercatat pukul 2 jam 30 menit 40 detik. Dan stasiun B gelombang P pertama tercatat pada pukul 2 jam 30 menit 15 detik. Gelombang S pertama tercatat pukul 2 jam 33 menit 45 detik. Itu adalah epicentral stasiun. Sesuai dengan rumus yang tadi, pertama diterapkan jarak 10 dengan jarak 5 dari stasiun A tadi yaitu 2 jam 30 menit 40 detik dikurang dengan 2 jam 28 menit 25 detik. Kemudian hasilnya dikurangi dengan 1 menit dan dikali 1000 km. Jadinya 1 jam 15 detik dikali 1000 km. Karena 1 menit itu 60 detik, maka jadinya 1 kali 1000 ditambah 15 per 60 kali 1000, hasilnya 1250. Berarti artinya jarak epicentrum gempa yang tercatat dari stasiun A berjarak 1250 km. Kemudian yang delta B sama dengan 2 jam 33 menit 45 detik dikurang 2 jam 30 menit 15 detik dikurang 1 menit dikali 1000. Hasilnya yaitu 3 menit 30 detik dikurang 1 menit dikali 1000. Jadinya 2 menit 30 detik dikali 1000 sama dengan 2 kali 1000 tambah 30 per 60 kali 1000 sama dengan 2500 km. Artinya jarak epicentrum gempa yang tercatat di stasiun B berjarak 2500 km. Material pembentuk litosfer. Material pembentuk litosfer terbentuk dari monomer membentuk menjadi padat. Sekitar 80% batuan menyusun prabumi adalah batuan doku. Berdasarkan tempat terbentuknya batuan dibagi menjadi 3 macam, yaitu contohnya basalt, diorit, andesit, obsidin, korea, dan batu aktif. Oke, buka sesi pertanyaan. Adakah yang ingin bertanya? Ya, Dewi yang pertanyaannya. Kelompok, sebutkan nama dan kelompok ya anakku. Kenalkan, nama saya Dewi Jatmawati Boromangulu dari kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan. Gunung api Maar mengeluarkan berupa material padat atau ekota. Berdasarkan asalnya, ekota dibagi menjadi 2 yaitu gunung api Maar mengeluarkan berupa material padat atau ekota. Berdasarkan asalnya, ekota dibagi menjadi 2 yaitu Dah, masih ada lagi? Ada lagi Ayo. yang ingin bertanya? Nama kelompok. Nama saya Angelika Bukarus, kelompok administrasi. Pertanyaannya, kenapa gunung Merapi Maar disebut sebagai danau tektonik yang terjal dan apakah gunung tersebut
sebut namanya. Oke, bagus. Ada lagi? Nama? Saya Brian Sarigan dari kelompok atmosfer. Pertanyaannya, apa manfaat dan kekurangan dari gunung api? Dan kekurangan dari gunung api? Manfaat Dari adanya gunung api. iya bagus ya. Ada lagi? Ayo, Tandika kelompok. Nggak dengar ibu nakku. 6 bentuk. Bentuk apa nakku? Oh, intrusi magma. Oke, bagus. Oke. Lanjut. Udah mulai ya, laki-lakinya aktif. Senang kali, Bu. Kalau perempuan udah biasa aktif, kalau laki-laki udah aktif, udah senang kali, Bu. Ayo, mana lagi nakku? Ayo bagi-bagi ya, ini wajib menjawab nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih 4, kurang 2 lagi. Pertanyaannya kurang 2 lagi. Satu-satu nanti menjawab. Saat boleh. Ada lagi Angelika? Ada lagi Angelika? Apa pertanyaannya nakku? Bentar Bu, ini nego-nego Bu. Ayo si Alpo nanti mau menjawab, dia kurang ini. Tanya Ibu, mau tanya siapa lagi? Dia nanti belum jawab. Ayo, satu lagi. Jadi Ibu panggil dulu namanya baru bertanya. Mangaraja mana? Saya lagi Bu. Ayo. Pertanyaannya, bagaimana dinamika perubahan litosfer? Bagaimana? Dinamika perubahan litosfer. Udah siapa lagi? Satu lagi. Mana tadi Ibu panggil Mangaraja? Mana Mangaraja? Ayo. Ayo. Mangaraja. Ayo. Udah jangan pula kalian pertamiangan di situ. Udah? Ayo Mangaraja, bagus. Ayo the question.
kelompok berapa nakku? Oi, catat dulu itu Mangaraja bertanya. Ayo, silakan. Sebutkan faktor pembentukan tanah. Sebutkan faktor pembentukan tanah. Ganti pertanyaannya. Ini kan litosfer, bukan pedosfer. Pedosfer itu tanah. Ini litosfer nakku. Litosfer, kulit bumi paling luar. Kalau dia tanah, pedosfer. Ya. Ayo, ganti pertanyaannya. Apa? Sebutkan bentuk ekstrusi magma. Bentuk ekstrusi magma. Bentuk ekstrusi magma. Udah? Dengar dulu Ibu. Tadi kan udah kalian jelaskan mengenai 3 jenis gunung api kan? Mar, perisai, sama strato. Nanti tunjukkan sama Ibu gimana bentuknya sama letusannya. Buat perbedaannya, buat nanti kolom di situ dari bentuk dan letusannya. Ada yang efusif, ada yang eksplosif, ada yang efusif plus eksplosif. Gunung yang mana itu? Kan tadi udah kalian tunjukkan. Jadi tulis nanti pakai bagan di situ biar dicatat temanmu. Ya, yang kalian jelaskan tadi gunung api Mar, strato, ya. 3 jenis gunung api tadi. Mangaraja tadi tentang bentuk ekstrusi magma. Oke. Menjawabnya satu-satu ya nakku. Kalau kurang lagi biar Ibu kasih lagi pertanyaannya. Satu-satu. Siapa yang lebih duluan boleh sebutkan nama yang menjawab ya. Nama saya akan menjawab pertanyaan dari Brian misalnya. Ayo. Ayo nakku. Yang lebih gampang dulu boleh. Atau yang lebih sulit dulu pun boleh. Alpo, dapat inspirasi gitu nakku. Gunung api Mar, perisai, strato ada tadi di layar kalian. Mar, strato. Nah, kalian tuliskan di depan perbedaannya biar dicatat temanmu. Dari bentuknya dan dari letusannya. Eksplosif apa itu? Berupa ledakan. Jadi gunung yang meledak itu gunung yang mana? Gunung yang meleleh itu gunung yang mana? Baru gunung yang meleleh plus meledak gunung yang mana? Itu dia. Biar kawanmu pun paham, gak hampa lagi dia. Nah, itu bentuknya teman-teman. Kalau dia letusannya ini namanya gunung api apa ini? Marka, strato atau perisai. Iya, terus buat nanti mana ledakannya, yang mana dia efusif, mana eksplosif, mana dia efusif plus eksplosif. Nah. Oke, ayo Nako, mana yang duluan mudah boleh? Biar dicatat, maksud ibu ada catatannya ini. Ayo, udah? Kalau menjawab sebutkan nama ya. Nama saya akan menjawab pertanyaan dari
Dah, ayo. Dari kelompok atmosfer dari pertanyaan ini gunung api. Nama-nama teh. Nama saya Teresia Lili Tampukulo dari Iya. kelompok Litosfer. Gunung api Ma'ar mengeluarkan berupa material padat atau efrata. Berdasarkan usahanya, efrata dibagi menjadi dua, yaitu efrata autogen dan efrata halogen. Efrata autogen berupa material padat yang berasal dari dapur magma yang terbawa bersama lava yang pola letusan terjadi. Sedangkan efrata halogen berupa material padat yang berdasarkan material di sekitar gunung kawah yang ikut terlontar saat letusan. Apakah sudah paham? Jadi Oke, bagus. Lanjut. pertanyaan dari Angel akan saya jawab. Nama? Nama saya adalah Natasha S1. Oke. Kenapa Gunung Merapi Ma'ar disebut sebagai daerah tektonik yang terjal dan apakah gunung tersebut gunung yang aktif? Jawabannya, karena daerah yang terdapat dalam Gunung Merapi Ma'ar terbentuk dari sifat erupsi yang eksplosif atau letusan yang kuat. Soal takluman gunung tersebut masih belum diketahui karena beberapa contoh gunung ada yang pasif, ada yang dalam status waspada dan ada yang aktif. Dan bagaimana Del? Oke. Bagus. Satu lagi. Nama saya Adel Trisnaga, saya menjawab Siapa anakku namanya? Adel. Adelia. Adelia. Oke, ayo. Saya akan menjawab dari Rian kelompok atmosfer. Apa manfaat dan kekurangan adanya gunung api? Gunung api yang meletus memiliki kerugian yaitu benda-benda yang tergulung karet baik dalam ukuran besar atau kecil serta pasir vulkanik dapat merusak bangunan rumah, jembatan dan ladang maupun kawah penduduk. Abu vulkanik yang terdapat di angkasa dapat mengganggu penerbangan karena pemandangan menjadi gelap. Selain itu, abu vulkanik akan menimbulkan tanaman hutan yang berkemunculan dan mengakibatkan gagal panen. Aliran lava yang terjadi karena gunung api yaitu akan campuran lava dan akan berasal dari dalam kawah dapat merusak apa saja yang dilaluinya. Aliran lahar dingin atau bukan berasal dari lava lahar yang mengalir ke arah tertimpa hujan menyebabkan terjadinya banjir lahar sehingga menjadi dangkal memusnahkan apa saja yang dilaluinya. Kemungkinan gunung berapi yaitu abu vulkanik yang menutupi daerah pertanian setelah jangka waktu atau 2 tahun akan menambah kesuburan tanah untuk jangka waktu berpuluh-puluh tahun. 2. Tanah guguran bahan vulkanik banyak mengandung unsur hara yang dapat menyuburkan tanah. 3. Gunung Merapi merupakan daerah penangkap hujan yang baik. Juga terdapat bahan galian yang berharga. Mana Brian? Udah, jadi ada positif dan negatifnya ya. Yang positifnya itu kesuburan tanah, makanya yang dekat gunung api itu banyak yang menanam sayur mayur seperti yang di Senabung kan. Tapi ya bahaya juga karena masih aktif gunungnya di sana, makanya diungsikan. Itunya kerugian mereka jadinya. Oke, lanjut. Nama saya Desi Anjini, saya akan menjawab pertanyaan dari Skandika. Oke, dari Standika dia ya. Bukan yang bentuk interupsi magma. Bentuk-bentuk interupsi magma yaitu batolit, lokolit, sil, diatrema, dan intrusi korok atau gang. Intrusi apa itu nakku? Iya, intrusi apa artinya? Kan ada intrusi, ada ekstrusi. Kalau in berarti dia dari loh. Magma adalah aktivitas magma pada litosfer yang memotong atau menyisip di antara lapisan-lapisan litosfer, tetapi tidak mencapai permukaan bumi.
Berarti dia dari dalam. Itu aja intrusi berarti di dalam mahmanya, ekstrusi di luar ya. Oke. Nggak usah searching, udah bisa dibaca itu dipahami. Ayo lanjut. Saya akan menjawab pertanyaan dari Angel, kelompok atmosfer. Gimana Sandika? Udah? Oke, lanjut. Saya akan menjawab dari pertanyaan Nama? Angel. Angel. Gloria Gloria menjawab pertanyaan. dari Angel. Ada Angel tadi bertanya. Ada dua kali. Oh iya. Oke, ayo. Bagaimana dinamika litosfer? Dinamika litosfer adalah salah satu fenomena geosfer yang terus terjadi sejak bumi terbentuk 4,6 miliar tahun yang lalu. Itu aja. Bagaimana Angel? Oke, lanjut. Ayo. Nama? Nama saya Alko dari kelompok litosfer. Menjawab pertanyaan dari Batara. Erupsi magma atau erupsi adalah gejala perubahan magma sampai ke permukaan bumi. Berdasarkan kekuatannya, erupsi dibedakan atas leleran dan ledakan yaitu sebagai berikut. Leleran efusif yaitu proses erupsi berupa leleran lava melalui retakan-retakan efusif terjadi jika magma sifatnya encer dan kandungan gasnya relatif sedikit. Dua, ledakan eksplosif yaitu proses erupsi berupa ledakan yang memuntahkan bahan-bahan Piroklastik. Leleran lava eksplosif terjadi jika magma sifatnya kental dengan kandungan gas yang tinggi sehingga tekanannya sangat kuat. Tanya, siapa yang bertanya tadi? Gimana? Pas. Apa tadi jawabannya? Tapi pas, misalnya nggak tahu lagi. Berarti nggak kamu hargailah dia ngomong depan. Ada 3 tadi itu disebutkannya. Bagian daripada magma. Ayo sekali lagi Alpo. Dengar ya, sekali lagi nanti Bu tanya nggak tahu berdiri di situ ya. Ayo Po. Efusi magma atau erupsi adalah gejala penerusan magma sampai ke permukaan bumi. Berdasarkan kekuatannya, erupsi dibedakan atas leleran dan ledakan sebagai berikut. Yang pertama, leleran efusif, yaitu proses erupsi berupa leleran lava melalui retakan-retakan. Efusif terjadi jika magma sifatnya encer dan kandungan gasnya relatif sedikit. Kedua, ledakan eksplosif, yaitu proses erupsi berupa ledakan yang memuntahkan bahan-bahan piroklastik di samping leleran lava. Eksplosif terjadi jika magma sifatnya kental dengan kandungan gasnya yang tinggi sehingga tekanannya sangat kuat. Satu lagi eksplosif tambah efusif ya. 2 dia berlangsung bersamaan. Oke? Udah? Apa? Leleran atau efusif. Iya, bagus. 1. Kedua, 2, ledakan atau eksplosif. eksplosif.
Yang ketiga, lelehan tambah ledakan, efusif plus eksplosif. Itu ya. Iya, campuran. Ya kan aku, itu dia bagiannya. Nah, ini dia sekarang yang ketiga. Ayo. Biar ditulis temannya. Bagaimana bentuknya? Sama buat di situ mar. Ini bentuknya. Baru dia buat eksplosif atau efusif. Ini. Situ bikin beri catat temanmu untuk oleh-oleh bawa pulang tentang gunung api. Ayo, buat nanti mar, strato sama perisai. Ini bentuknya kalau dia efusif aja kah, eksplosif aja kah, atau efusif plus eksplosif. Ingat ya anakku, efusif itu lelehan, eksplosif ledakan. Buar, kalau gunung api dia ada yang meledak aja dia, eksplosif. Ada yang meleleh aja. Ada yang meledak dan meleleh. Nah, itu bagian mana gunung api mar, perisai sama strato. Itu dia. Makanya ini dibedakan. Nggak ada tadi kan yang bertanya ini. Kan kita membicarakan litosfer. Iya, 3 orang langsung nakku. Jangan satu. Kok yang lain nonton-nonton aja. Kayak di bioskop. 3 bikin. 1 buat judulnya. Tere, itu apa? Ayo hatop. Udah mau jam berapa ini? 15 menit lagi. Hatop. 1 perisai misalnya. 2 mar. Buat bentuk teman-teman yang lain gambar. Ya, nggak ada di sini tiket bioskop. Di sini belajar. Apa yang ditulis kerjakan. Yang ada cintanya lah, Tere. Yang baru pun nggak apa-apa. Tengok yang mana yang apa. Yang ada cintanya, iya. Buka aja. Perisai, kerucut. Strato, perisai, mar ya. Iya, gambar ya anakku yang di bangku. Buat perbedaannya. Bentuknya sama, apanya letusannya. Mana dia yang eksplosif? Mana dia yang keduanya? Ada anakku ini. Ayo, mana yang apa dia ada jiwa seninya? Gambarlah. Yang lain gambar ya anakku. Ayo, iya bagus ya kelompok ini ya. Senang ibu ya, udah aktif. Kerjasamanya juga oke. Yang selanjutnya ibu harap lebih bagus lagi ya dari mereka ya. Presentasinya. Yang laki-laki juga udah aktif, senang kali bu. Lihat mana yang lebih tinggi dia. Perisai, strato, tengok. Jangan sama tingginya. Gunung apinya, tengok itu. Kalau mar lebih rendah. Dia cekungannya lebih banyak kan. Cekungannya, lihat cekungannya itu nak kebulatannya. Lebih luas yang mana? Iya, mar eksplosif. Buka kurung buat Tere ledakan ya. Buka kurung bertahu teman-temannya. Itu meledak. Eksplosif. Gunung dia tipe kalmar, dia meledak. Eksplosif. Iya, berarti sudah paham.
Kerucut apa? Satu lagi bahasa lainnya kerucut. Gunung? Iya, buka kurung strato, tulis. Iya, nanti ibu bilang strato apa strato? Iya. Jadi lebih tinggi yang kerucut ya daripada yang perisai ya. Nah. Atau bahasa lainnya adalah Ini belum ada yang itu yang pertama. lelehan itu nggak eksplosif nakku. Kalau eksplosif itu meledak. Lelehan itu, aku dulu lelehan itu eksplosif. Itu masih salah kalian itu. Itu eksklusif. Tengok dulu teorinya. Coba baca teorinya tadi, yang punya kalian tadi. Baca dulu. Strato gimana? Efusif atau apa? Strato. Berarti plus ledakan atau eksplosif. Ledakan. Tengok perisai lagi, baca gimana perisainya. Benar nggak itu? Efusif berarti lelehan. Makanya jangan salah, presentasi salah kayak mana lah, ke jurang lah kita. Iya, Tereda benar, eksplosif adalah ledakan. Perisai dia efusif, buka kurung lelehan, nakku. Lelehan. Berarti strato dan kerucut adalah keduanya ya, meleleh dan meledak. Udah, siapa yang bisa mempresentasikan ini? Satu ini gunungnya. Ada 3 jenis gunung api. Ini bentuknya. Kalau dia gunung api mar, dia eksplosif atau meledak. Sedangkan gunung api perisai, dia efusif atau meleleh. Yang ketiga, gunung api kerucut strato, dia itu adalah efusif plus eksplosif, meleleh dan meledak. Itu dia perbedaannya, nakku. Jangan dibaca-baca aja tapi nggak dipahami gunung apinya. Udah bisa? Siapa yang presentasikan? Yang besar itu. Dah, ayo. Tinggal itu lagi terakhir yang ibu minta ini. Baru siap, baru tutup. Biar tutup. Ayo nakku, biar ditutup presentasinya. Ayo anak ibu sayang, ayo. Ya, ayo. Gunung api ini terbentuk karena terjadinya erupsi eksplosif sehingga meninggalkan kawah yang cukup besar. Kedua, gunung api perisai. Sesuai namanya, gunung api perisai adalah gunung yang berbentuk relatif datar. Gunung ini hanya terbentuk karena erupsi efusif. Karena magma yang keluar sangat cair, gunung ini memiliki lereng yang sangat landai dan besar dan relatif luas. Gunung api kerucut atau biasa juga disebut strato merupakan bentuk gunung api yang paling umum di Indonesia. Gunung ini terbentuk karena erupsi campuran antara eksplosif dan efusif.
bukan magma yang bergantian dari letusan eksplosif dan lelehan eksplosif mengendap semakin tinggi seiring perjalanan waktu. Oke, bagus. Ayo tutup. Demikian. Demikianlah presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau tingkah perilaku. Sekian dan terima kasih. Oke, berikan aplausnya lah anakku.